hadir semuanya? Hadir Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat SD Negeri Selawi 02. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan segala rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, juga nikmat kesehatan, sehingga pada hari yang cerah ini kita dapat bersama-sama berkumpul, bermuajahah dan bermusafahah dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan salah satu kewajiban kita, yaitu meningkatkan profesionalisme guru, di mana pada hari ini saya ditugaskan untuk menyampaikan presentasi aksi nyata dalam program guru penggerak, di mana guru penggerak ini mengajak kepada semua guru untuk terus senantiasa meningkatkan kompetensinya dengan tujuan utama, yaitu sasaran utamanya adalah menciptakan atau mewujudkan peserta didik kita menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, berprestasi, kemudian lagi anak-anak kita mampu berdaya saing, kemudian bernalar kritis, dan seterusnya. Sesuatu yang kita inginkan, kita cita-citakan bersama. Baik, untuk mengawali acara kita hari ini untuk menambah keberkahan, sebelumnya saya mengajak kepada teman-teman semua untuk berdoa dulu, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saya serahkan kepada Pak Dadan Setiadharma untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita yang Maha Kuasa agar pelaksanaan kegiatan ini biasa mendapat bimbingan dan petunjuk Allah. Nah, marilah kita awali dengan sama-sama mengharap ridho dan rahmat Allah. Allahumma sholli wa sallim radhiyallahu ta'ala ya ajmain hamdan nabiyyin hamdan syakirin hamdan ma'amuka mazidan ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa adil sultan. Allahumma ighfir lana dhunubana wa nawwir qulubana wa hassil maqasidana. Allahumma ighfir lana dhunubana wa hassil maqasidana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih kepada Pak Dadan Setiadharma yang telah memimpin kita dalam berdoa. Mudah-mudahan acara yang akan kita laksanakan pada hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sebelum kita memulai ke materi,
untuk menambah semangat kita. Mungkin ada ibu masih ingat mengenai tepuk PPK? Berdiri dulu, kita tepuk PPK dulu. Ya. Coba. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, integritas. Oh iya, terima kasih Ibu atas masukannya. Benar, kita itu adalah tim ya, kita sebuah tim. Kalau yang satu kurang ditambahin oleh yang lainnya. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Kita lanjutkan ke materi disiplin budaya positif. Baik, Bapak Ibu mungkin sudah tahu apa yang disebut dengan budaya positif. Ada yang tahu apa budaya positif? Jika belum mengetahui, baik, saya akan sedikit menjelaskan mengenai budaya. Budaya itu kebiasaan kan ya, yang tertanam gitu, menjadi sebuah karakter yang diyakini dan itu terus menerus terjadi. Contohnya kebudayaan budaya bangsa, budaya orang Sunda, gotong royong kan gitu ya, gotong royong, terus lagi suka menyapa, punten gitu ya, dan seterusnya. Itu namanya budaya, yaitu satu nilai-nilai kebajikan atau nilai kebaikan yang tertanam menjadi sebuah keyakinan gitu. Kemudian mempengaruhi sebuah lembaga atau tempat atau lingkungan atau bangsa. Nah, baik, selanjutnya. Nah, budaya positif adalah nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu yang menjadi keyakinan dan menjadi karakter dari sebuah lembaga. Karena kita adanya di lembaga pendidikan, tentu budaya positif itu ada di lembaga ini. Biasanya Pak Wahyu kan saling dulu tuh anak-anak itu budaya, dan itu harus dilestarikan budaya-budaya seperti itu. Kemudian sebelum belajar kita berdoa dulu, anak-anak berdoa dulu. Artinya sebelum melakukan pekerjaan, anak-anak harus berdoa dulu. Seperti barusan kita berdoa dulu dibimbing oleh kesepuhan kita. Itu adalah budaya. Sebelum pulang anak-anak berdoa lagi. Ya, itu adalah budaya. Nilai-nilai kebajikan itu ya, mungkin Bapak Ibu sudah hafal. Ada apa saja coba nilai kebajikan? Ibu Pia mungkin nilai kebajikan. Religius, benar betul. Nasionalis, terus kreatif, mandiri. Tadi di PPK kan udah ya ada ya. Iya, integritas. Di antaranya adalah berdasarkan profil pelajar Pancasila kan ya. Ada 8. Yang pertama adalah beriman, kedua bertakwa, ketiga adalah berakhlak mulia, keempat mandiri, kemudian kelimanya kreatif, keenamnya adalah berkebinekaan global, tujuhnya berpikir kritis, bernalar kritis, kedelapannya apa ya? Gotong royong tuh ada tadi yang lupa. Kemudian Bapak Ibu guru kita sudah paham ya, ini ada nilai-nilai kebajikan tadi yang sudah saya sebutkan. Di antaranya adalah beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Ini adalah terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Kita tidak hanya harus menghafal, tapi menanamkan nilai-nilai ini kepada anak-anak didik kita. Karena tujuan pendidikan itu adalah tujuannya adalah murid-murid ya. Namun sebelum murid-muridnya tentu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, ingarso sungtulodo ya, ingmadia ya, mangun karso, dan satu lagi tuturi hadayani. Benar sekali.
Ya, jadi guru itu menjadi teladan. Ya, seperti pepatah kan mengatakan, jika guru kencing berdiri, muridnya kencing berlari, seperti itu ya. Jadi apa yang dilihat oleh murid kepada gurunya, kalau gurunya baik, insya Allah muridnya juga akan baik. Biasa nama cek bahasa Sunda hari kuliah mah tara TS kanhur. Kalau di sekolah kan guru sebagai orang tua ya. Jadi suka meniru gitu, karena murid-murid kita itu masih meniru, tahapnya meniru. Kemudian Bapak Ibu guru semuanya, nilai-nilai kebajikan ini ya, selanjutnya kita sekarang sebagai guru coba sekarang melihat lingkungan kita, apakah bagaimana tutur kata anak didik kita kepada temannya ya, di lingkungan kita, kira-kira sudah mencerminkan budaya positif belum? Ada sebagian ya, ada sebagian murid kita yang memiliki berkarakter positif dan sebagian lagi belum. Itu adalah tugas kita semuanya. Lalu kalau diibaratkan seorang petani menanam padi di sawah, sawahnya bertanah subur. Satu lagi seorang petani menanam padi di sawah, sawahnya itu kurang subur. Kemudian yang si A ini yang menanam padi di sawah yang tanahnya subur, ya, kemudian dia itu membiarkan padi tersebut sudah ditanam, dibiarkan saja. Tetapi yang ini, yang sawahnya kurang subur, kemudian petani tersebut memberikan pupuk, kemudian mengolah tanahnya supaya menjadi subur, kemudian lagi satu lagi menghilangkan hama-hama baik ulat maupun tikus, betul, warang dan burung pipit dan sebagainya, ya pokoknya dijaga itu tumbuhnya padi tersebut. Maka Bapak dan Ibu guru sudah bisa memperkirakan mana yang akan muncul hasilnya yang bagus itu. Padi yang ditanam di tanah yang subur tetapi dibiarkan, atau padi yang ditanam di tanah kurang subur tetapi dirawat. A atau B? B. Yang B dong ya, yang B. Nah, begitupun dengan kita sebagai pendidik, ya, kita sebagai pendidik untuk menumbuhkan budaya positif ini, peran guru sangat penting sekali. Peran guru sangat penting untuk menumbuhkan budaya positif ini. Yang pertama, kita menjadi guru yang baik. Walaupun kita, ya saya sendiri belum merasa menjadi guru yang baik, tapi bukankah kita harus berusaha ya? Yang penting kita berusaha proses menuju menjadi guru yang baik. Bagaimana caranya? Ya kita harus mengupgrade diri sesuai zamannya. Ya, kalau tidak bisa pegang laptop, ya belajar loh. Ya enggak Pak? Belajar. Kalau kita belum bisa Canva, belajar. Mengedit video, belajar. Semuanya juga kan namanya juga ada pendidikan sepanjang hayat. Bapak Ibu menjadi guru yang baik, ini bukan perkara mudah. Semuanya pun kita itu selalu merasa skeptis kurang percaya diri. Mau ikut guru penggerak dulu, saya skeptis. Apa sih guru penggerak ini? Naon sih mimiluan itu? Yang naon sih? Kaca-kaca. Ternyata setelah masuk ke guru penggerak, ke program ini, alhamdulillah, dulu saya sebagai guru berprestasi di tingkat kecamatan Cigombong, ya, di guru berdedikasi di kecamatan Cigombong, merasa diri itu paling wah hebat gitu. Tapi ketika masuk ke program ini, tidak ada apa-apanya Bapak Ibu guru. Kita di situ di program ini kita itu berkolaborasi dengan guru-guru hebat lainnya di SMP dan
yang di SMA. Dalam satu kelompok itu kadang-kadang ada guru SMP, ada guru SMA. Wawasan mereka, dunia mereka lebih luas, SMP dan SMK. Ya, kalau kita kan KKG, tingkat gugus. Kalau mereka bukan KKG lagi, apa sih Pak? Kalau di SMP? Betul. MGMP kan cakupannya lebih luas. Ya, bisa kecamatan, bahkan sekabupaten MGMP itu. Jadi kita bertukar pikiran itu di dalam kelompok program guru penggerak itu sangat banyak masukan kepada cambuk gitu kepada diri kita, bahwa kita itu mengajar itu ternyata masih jauh dari kata baik ini, guru yang baik. Makanya walaupun saya merasa belum menjadi guru yang baik, tapi setidaknya berusaha untuk menjadi guru yang baik. Dan saya tidak akan pernah bosan untuk mengajak Bapak Ibu menjadi guru yang baik. Selanjutnya, bagaimana caranya untuk menumbuhkan budaya positif ini? Yang kedua adalah dengan menetapkan disiplin positif. Bapak Ibu guru mungkin sudah tahu ya makna disiplin. Kalau tidak datang tepat waktu, ya misalnya masuk ke kelas jam 7.30, datangnya jam 7.40, disiplin nggak? Lalu apa yang harus, misalnya ada siswa nih kesiangan gitu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, tentu hal ini ada caranya yang saya baru dapatkan di program ini. Kadang-kadang kita mengambil posisi kontrol, nanti kita ada posisi kontrol sebagai penghukum siswa. Kamu karena terlambat kamu nulis 2 halaman, dapat bismillah, atau saya tidak akan terlambat lagi. Ternyata itu tidak boleh, Bapak Ibu guru. Itu kurang bagus. Ada hal lain yang lebih bagus untuk mendidik siswa ketika melakukan kesalahan. Disiplin positif ini ya berkenaan dengan yang ketiga yaitu motivasi. Karena kalau seseorang melakukan perbuatan itu tentu ada tujuannya. Kemudian motivasinya apa gitu? Apakah karena ingin dihargai oleh orang lain? Apakah ingin dipuji? Dia itu melakukan hal itu apakah karena ingin dipuji atau mendapat penghargaan? Atau memang karena dalam dirinya sendiri? Jadi ada motivasi itu kan kalau di kuliahannya ada 2 ya, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Betul Pak. Selanjutnya yang keempat, guru juga harus mengetahui posisi kontrol. Nanti kita akan bahas posisi kontrol kita itu seharusnya di mana. Apakah sebagai penghukum ketika murid melakukan kesalahan kita jas kita, kemudian apakah sebagai pemberi perasaan bersalah, ada seperti itu, ataukah seperti pemantau, kita pantau dulu nih si ini melakukan kesalahan ini, kemudian udah berulang-ulang itu. Kalau pemantau itu dia punya data. Si ini udah berulang kali dulu melakukan ini, terus pemantau. Kemudian ada yang terakhir adalah sebagai manajer. Nanti kita akan bahas satu persatu. Yang kelima adalah menerapkan keyakinan kelas. Kalau kita sekarang ya sebelum ini yang saya tahu tata tertib kelas atau peraturan kelas. Peraturan kelas itu jelas, tidak boleh makan minum di dalam ruang kelas. Misalnya itu ya, itu kan peraturan kelas. Tidak boleh terlambat, peraturan kelas. Nah, nanti ada kita buat keyakinan kelas. Nah, sekarang kan akhir tahun pelajaran, anak-anak sedang melakukan kegiatan PAS ya, PAS, penilaian akhir semester, atau PAT, penilaian akhir tahun. Nanti di semester dari tahun ajaran baru kita terapkan
keyakinan kelas, sehingga nanti ketika ada terjadi satu kasus ya, misalnya anak kesiangan, anak tidak mengerjakan PR, kita tidak bisa menghukum karena itu sudah ditandatangani oleh mereka dan orang tua. Sekarang beda lagi, makanya kita nanti akan membuat keyakinan kelas. Dan yang keenam adalah sang guru mampu memecahkan masalah tak berhubungan dengan murid terutama. Jika ada murid bertengkar, ya, solusinya bagaimana? Nah, nanti kita akan saya akan menjelaskan mengenai pemecahan masalah untuk kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Selama ini kita kadang-kadang melakukan kepada anak itu, membuat anak merasa bersalah, dan itu nantinya itu akan efeknya kepada kejiwaannya, mentalnya gitu. Jadi kita perbaiki ya sedikit demi sedikit. Bapak dan Ibu guru hebat SD Negeri Selawi 02, seorang guru yang baik harus mampu memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Untuk mewujudkannya itu, seorang guru harus memahami tentang disiplin positif yang tadi ya, kemudian motivasi, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, keyakinan kelas, dan restitusi dalam menyelesaikan masalah. Kepada ibu guru, yang pertama mengenai disiplin positif. Disiplin positif ini berasal dari dalam diri, artinya menyadari kesadaran diri. Jadi pada dasarnya adalah kesadaran diri. Jadi disiplin positif itu adanya dalam diri kita. Jika kita harus pandai mengarahkan diri kita untuk melakukan kebaikan, menjauhi keburukan. Kemudian motivasi dan kebutuhan dasar harus kita pahami. Kenapa berbuat demikian? Oh, kita kebutuhan. Kebutuhan dasar manusia itu adalah kekuasaan. Seorang manusia itu membutuhkan ingin menguasai, punya anak dua, parbuat iya, gitu, ingin menguasai. Misalnya ada seorang anak si A, katakanlah si A, kemudian dia melakukan pemalakan kepada teman. Apa motifnya? Itu mungkin karena ingin menguasai, atau yang kedua kebutuhan dasar kasih sayang, kebutuhan dasar manusia, termasuk tadi penguasaan, kemudian kasih sayang dalam diri kita. Ini tadi tentang disiplin positif, yaitu menumbuhkan kesadaran dalam diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada budaya tentunya bangsa Indonesia. Dan motivasi tadi sudah saya bahas, dan motivasi yang paling penting adalah motivasi dalam diri sendiri. Ada keinginan gitu Pak, keinginan untuk merubah diri menjadi lebih baik gitu. Kemudian kebutuhan dasar manusia ini adalah menyangkut tentang 5 kebutuhan yang manusia itu memiliki, ingin seperti ini untuk bertahan hidup ya, untuk bertahan. Kemudian kebebasan, kasih sayang, kesenangan, atau dia melakukan pemalakan itu karena kesenangan saja gitu ya. Ada di sini kita harus memahaminya sehingga kita nanti akan mampu memecahkannya, masalah-masalah yang ada di sekolah kita jika muncul masalah-masalah seperti itu dengan tepat. Bapak Ibu semuanya, kita masuk ke yang kelima. Bapak Ibu guru di sekolah adalah pemimpin pembelajaran, pemimpin kelasnya, memimpin murid-muridnya. Kepala sekolah memimpin sekolahnya, memimpin Bapak Ibu memimpin
Ibu semuanya. Sekarang Pak Wahyu semuanya aja. Pak Wahyu sama Pak Dadan, Pak Mika sama Bu Fia, Bu Nurdiana sama Bu Rani. Sekarang saya minta untuk membayarkan sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Sangat penting apa saja, mau nyawa kah, mau kehormatan kah, mau keimanan kah, dan lalu kita genggam di dalam tangan kita. Nah, bayangkan sesuatu yang sangat penting dalam hidup Bapak Ibu, misalnya keimanan saya pegang. Seandainya Bapak Ibu buka, keimanan saya akan hilang. Nah, untuk menjadi nyawa kita misalnya yang sangat penting, saya rasa nyawa sangat penting. Sebab kalau nyawa tidak ada, ya mati, tidak akan bisa ibadah lagi, tidak akan bisa. Silahkan Bapak Ibu membayangkan sesuatu yang sangat penting, lalu genggam di tangan kanan Bapak Ibu. Ya. Pak Wahyu silahkan menggenggam apa yang Bapak anggap penting dengan tangan kanan Bapak. Udah, nggak usah dikasih tahu. Sudah. Bu Pia silahkan. Sudah ada yang sangat penting. Apa saja. Bu Rani sudah. Satu aja. Bagilah saya. Bu Rani udah. Apa aja Bu. Anak akan kehilangan anak. Kalau dibuka bahaya. Itu sangat penting. Sudah. Cukup. Bu Nurdiana tugasnya, Pak Dadan tugasnya adalah meminta boleh, merayu boleh, pamitah juga ke Bu Pia. Boleh, memaksa boleh, supaya genggaman tangan itu terbuka. Silahkan, mulai dari hitungan ketiga, Pak Dadan, Pak Miftah, Ujana untuk melakukan rayuan boleh, pakai uang boleh, silahkan. Mau pakai ucapan boleh, pemaksaan boleh. Dan saya batasi waktunya sampai 10 detik. Ayo, silakan dimulai dari hitungan ketiga. 1, 2, mulai. Dia 200 juta buka. 200 juta. 300 juta buka. 300 juta buka. 400 juta punya 400 juta. 500 juta 500 juta buka. 500 juta rumah satu. Enggak, 10 detik. Mobil satu. Udah cukup. Dunia kabeh ya. Betul. Ya, sangat penting. Ibu boleh tanya apa? Keluarga sangat penting. Kesehatan sangat penting. Kalau dibukakan gering, sakit. Bapak, Ya, tentang kehidupan. kehidupan ya. Ya, bahagia dunia akhirat. Bahagia dunia akhirat. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Tepuk tangan dulu dong. Sebenarnya Bapak dan Ibu tadi Bu Padat, Pak Wahyu, Bu Pia, Bu Rani itu bisa saja membukakan telapak tangannya, bisa saja kan ya. Tapi karena tidak mau membukakan telapak tangan, maka tetap mau dipaksa oleh Pak Miftah dengan rayuan Ujana, kemudian mencoba dengan merebut, menggunakan jari-jarinya, tetap saja tidak mau. Maka dari itu Bapak dan Ibu harus paham, yang mengontrol tangan kita adalah diri kita. Ya, kita bisa gampang begini, mau nutup mau buka gimana kita. Artinya yang di sebelah kita itu belum tentu bisa merubah diri kita, karena semua kontrol itu ada pada diri kita. Ya, kadang-kadang kita mendengar
sesuatu yang negatif pada diri kita, pada orang lain, pada teman kita, ya. Kemudian kehidupan kita, cek kata Gus Dur tema, sebaik-baiknya orang, ya, walaupun baik, walaupun sudah mulia, tetap aja ada orang yang ngomongin. Contohnya Nabi kita, Nabi Muhammad, tetap aja ada Abu Jahal, Abu Lahab yang menghina. Ya enggak. Ya, artinya nggak perlu dengarkan omongan orang. Contoh lagi, ada sebuah cerita tentang katak yang buta. Katak yang tuli. Semua katak harus meloncat ke tangga. Ada 100 tangga. Kemudian ada teman-teman katak yang lain nggak mengatakan nggak akan mampu sampai ke puncak itu. Nggak akan mampu. Beberapa katak itu meloncat, kemudian terjatuh dan diketawakan sama yang bawahnya. Kata gua juga, apa kamu nggak akan mampu ke atas itu? Tetapi ada seekor katak, dia terus meloncat tangga demi tangga. Kemudian dia akhirnya sampailah di puncak itu. Nah, ternyata katak yang sampai ke tangga itu adalah katak yang tuli. Artinya tidak mendengarkan cemoohan, cikiran orang lain. Dia fokus pada tujuan, gitu. Dan Ibu Guru hebat SD Negeri Sawi 02 melalui aksi nyata modul 4 guru penggerak ini, saya mencoba untuk menggerakkan Bapak dan Ibu, karena moto guru penggerak adalah tergerak dalam diri, kemudian bergerak, yaitu mencoba berubah diri, kemudian menggerakkan teman-teman semuanya, dengan mudah-mudahan ada manfaatnya. Selanjutnya, posisi kontrol kembali. Yang mengontrol kita adalah diri kita, kembali lagi. Nah, posisi kontrol yang pertama adalah penghukum. Penghukum ini, ya, kata-katanya langsung menjustis. Ketika anak berbuat salah, teriak, jangan ribut. Nah, gitu. Itu langsung aja kepada anaknya. Tapi tanpa ada pertimbangan bahwa mental anak terganggu. Mereka bisa takut. Mereka nggak mau sama si bapak itu menggalak. Iya. Itu kemudian ada posisi sebagai teman. Nah, posisi guru sebagai teman. Untuk penghukum ini kita akhirkan aja dulu. Jika memang terpaksa baru kita gunakan. Ada yang kedua sebagai teman. Nah, kesini, yuk Bapak sama Bapak ngobrol dulu, ngobrol ya sebagai teman. Kenapa sih kamu melakukan itu? Itu sebagai teman, jadi diajak pendekatan, tetapi ada waktunya juga, karena kadang kita ya melakukan murid sebagai teman terus menerus, mereka akan luluh pada akhirnya. Ada waktunya, terus menerus seperti itu. Kemudian buat merasa bersalah, ya ada posisi kontrol selanjutnya adalah pembuat merasa bersalah. Bapak Ibu mungkin sudah pernah melakukan hal itu, saya juga pernah. Jadi si anak teh karunya untuk nama, gara-gara mana Pak? Gara-gara kamu, teman kamu jadi begitu. Jadi terus aja disalahkan anaknya sama kita tanpa memberikan solusi. Kemudian ada posisi kontrol guru. Guru itu adalah sebagai pemantau. Kita dipantau dulu kesalahannya siapa, udah berapa kali melakukan kesalahan, ini dirinci gitu. Kemudian solusinya apa, kemudian caranya bagaimana, ini pemantau. Dan yang paling penting guru adalah manajer murid-muridnya di kelas. Seorang manajer itu dia tidak hanya pandai membaca situasi, namun dia mampu memberikan solusi terbaik sehingga murid merasa
dihargai. Walaupun dia sudah berbuat salah, murid merasa dihargai dan murid itu selesai. Itu adalah fungsi kontrol seorang manajer. Baik, untuk selanjutnya akan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini adalah pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan diterapkan dalam lingkungan sekolah. Bapak dan Ibu sekarang mendapatkan tugas untuk menulis tata tertib sekolah yang sudah Bapak Ibu ingat, ya. Mungkin diantaranya tidak boleh terlambat atau masuk jam 8 gitu, atau tidak boleh mencontek. Silakan aja ditulis tata tertib sekolah, tata tertib kelas Bapak Ibu semuanya. Silakan saya berikan waktu supaya tidak memakan waktu yang habis. Silakan untuk menulis tata tertib kelas masing-masing. Mulai ya. Sudah Bapak Ibu cukup ya kayaknya ya. Nanti kita kolaborasikan. Mungkin dari Pak Miftah dulu. Coba silakan Pak Miftah ke depan untuk menyebutkan tata tertib kelas 1. Untuk tata tertib kelas 1 di sini tiga poin dulu aja ya Pak. Untuk yang pertama, datang tepat waktu, jadi jam 7.30 itu kita sudah bel dan sudah masuk ke dalam kelas. Yang kedua, dilarang makan ketika pembelajaran berlangsung ya. Terus yang selanjutnya tidak boleh berkata kasar dan jorok. Saja Pak. Iya, bagus, tepuk tangan dulu buat wali kelas 1. Ya, silakan lanjut ke kelas 2. Bapak di sini. Baik, terima kasih. Ya, untuk tata tertib ya di sekolah ya tentunya tadi sama ya. Emang harus tepat waktu, cuma di sini kalau saya bukan 30 menit Pak, hanya 15 menit aja. Jadi datang hadir 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Adapun berbaris ya teratur di depan kelas setelah Anda masuk ke pendidikan. Jadi baris dulu. Terus mengikuti semua kegiatan pembelajaran dan juga melaksanakan YK3, kebersihan, ketertiban dan keamanan. Tentunya tadi juga sudah, yaitu tidak boleh berkata kasar. Mungkin hanya sementara itu. Siap Bapak. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Waktu kelas 2, guru kelas 3 lagi sakit ya. Dilanjut aja ke guru kelas 4. Sebenarnya sama Pak, cuma kalau dilarang makan di kelas, terus kalau misalnya berbicara kasar, biasanya kan dulu mah di apa tuh Bu? Didenda. Ya didenda. Kan kalau didenda kadang ada yang bayar, ada yang enggak. Jadi biasanya suruh misalnya kalau sekali berbicara kasar, angkat bangku 2 gitu. Terus melaksanakan piket juga setiap pulang. Terus sama kalau biasanya setiap hari Selasa sama Kamis itu biasanya membaca buku cerita. Terima kasih Ibu Guru baik kelas 4. Lanjut ke kelas 5. Bapak. Kelas 5 ini. Ibu Pia mana Bu Pia? Tata tertib kelas 5 kebanyakan sama ya, melaksanakan masuk atau mulai pembelajaran jam 7.30 ya akan datang 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Yang kedua yaitu siswa wajib memakai pakaian seragam yang sudah ditentukan pada saat belajar di kelas. Terus yang ketiga, dilarang makan dan minum di kelas pada saat pembelajaran berlangsung. Yang keempat, dilarang membuang sampah sembarangan. Sebenarnya masih banyak cuman yang Iya siap. terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Tepuk tangan lagi buat kelas 5 hebat SD Negeri Slawi 02.
Mangga untuk guru kelas 6. Hampir sama semuanya ya Pak ya. Hampir sama soalnya semuanya. Iya, masuk kelas tepat waktu, berpakaian rapi sesuai dengan jadwal harinya, melaksanakan piket kelas, hormat kepada guru dan sesama teman sekolah, dilarang membuat kegaduhan di kelas selama proses pembelajaran. Siap. Terima kasih. Ada tambahan mungkin dari Bapak? Pakai sepatu. Ada ya? Pakai sepatu. Iya. Warna hitam. Salib. Baik Bapak Ibu guru hebat semuanya, di dalam tata tertib Bapak Ibu guru yang sudah Bapak Ibu tulis adakah kalimat yang negatif di sana? Misalnya dilarang atau tidak boleh. Nah, bolehkah kalimat itu sekarang diganti dengan kalimat positif? Nah, iya. Coba. Berarti dilarang membuat kegaduhan. Dilarang membuat kegaduhan. Apa coba? Berarti dilarang. Jangan ada Jangan ada dilarang. Jangan ada dilarang. Berarti ganti berperilaku damai. berperilaku. Apa yang berarti? Mengikuti pelajaran dengan seksama, dengan tertib gitu ya. Ya, nanti Bapak Ibu tugasnya adalah merubah kata dilarang itu menjadi bentuk lain, kalimat. Boleh kalimatnya kalimat terserah Bapak Ibu, guru menjadi kalimat positif gitu ya. Kata dilarang sekarang sudah mulai dihilangkan, tidak boleh sudah mulai dihilangkan, kalimat-kalimatnya diganti karena kita akan menerapkan keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu guru, yang pertama boleh pinjam ini grup bersempat. Dilarang makan di kelas, boleh makan di kelas, bukan begitu ya. Yang pertama, dilarang makan di kelas. Ini hubungannya dengan nilai kebajikannya apa? Disiplin dan konsentrasi. Terus apa lagi ada nggak? Nilai kebajikan dilarang makan di kelas. Menghargai guru ya. Nah, terus lagi kebersihan, betul, bagus. Kemudian tidak berbicara kasar. Nilai kebajikannya apa Bapak Ibu? Sopan santun, ya betul. Nanti itu nilai kebajikan itu ditulis bukan tata tertibnya, ya. Nanti kan juga kan tuh tata tertib semuanya, termasuk nilai keyakinannya itu kebajikannya, ya. Kemudian ditandatangani oleh guru dan Pak, kemudian ditandatangani oleh orang tua muridnya ketika anak melakukan hal yang tidak sesuai dengan keyakinan kita tidak tegur. Kemudian tidak terlambat. Ini nilai kebajikannya adalah disiplin, bagus. Melaksanakan tugas piket, tanggung jawab, gotong royong, apalagi tanggung jawab ada di situ, gotong royong. Kemudian lagi melaksanakan tugas piket itu kebersihan juga masuk ke sana. Setiap Selasa dan Kamis membaca cerita nilai kebajikannya, literasi, kesadaran. Bapak dan Ibu guru mungkin sekarang sudah mulai dipahami bagaimana tata kelas kita nanti akan dibuat menjadi sebuah keyakinan kelas, mulai dari merubah kalimat yang negatif menjadi positif, kemudian keyakinan kelasnya boleh 1, 2, 3 boleh gitu Bapak dan Ibu guru. Nah, kemudian Bapak dan Ibu guru, untuk tentu kita sebagai guru pasti memiliki anak-anak yang bermacam-macam karakteristiknya ya. Aya anu bandel wae gitunya, ada yang bandel, ada yang baik ya, ada yang kadang-kadang suka berbuat masalah. Nah, tadi kita harus paham kebutuhan dasar mereka. Maka Bapak dan Ibu guru di absen ini buku daftar kehadiran kan ada
ada orang tuanya di sana ditulis, kemudian jarak dari rumah ke sekolah, kemudian lagi ada hobinya, ya dia itulah tinggal dengan siapa, saudaranya berapa. Itu contoh untuk kita mengetahui karakteristik siswa. Ya, di situ ada. Kemudian ada keadaan ekonominya, Bapak Ibu suka diisi enggak? Suka ya? Iya, diisi bagus. Jadi kita tahu, oh keadaan ekonominya itu kurang. Oh dia itu tinggalnya bersama neneknya. Kita jadi tahu akar masalahnya nanti itu untuk memahami siswa itu. Kemudian jika masih ada anak-anak yang berbuat masalah, misalnya nih Bapak dan Ibu guru, si Dodo, kita ambil contoh, si Dodo dan si Lukman sedang bermain sepak bola, sering kejadian. Kemudian si Dodo menendang bola tidak sengaja ke si Lukman itu kena mukanya. Karena cuaca sedang panas, maka si Lukman ini akhirnya membalas dengan menyerang atau menendang kaki si Dodo ini. Kemudian Dodo nggak terima karena dia nggak sengaja menendang mukanya. Dan si Lukman kemudian kalau bahasa Sunda diarahkannya gitu. Kemudian si Dodo itu menarik bajunya sampai kancingnya copot, ya. Si Dodo. Kemudian terjadi pertengkaran antara si Dodo dan si Lukman. Ada di sini masalahnya kan adalah ketidaksengajaan pertama. Nah, kira-kira nih Bapak dan Ibu guru, solusinya bagaimana untuk memecahkan masalah yang tadi? Ada nggak yang mau ada nggak Bapak Ibu guru yang ke depan untuk memecahkan masalah yang tadi bertengkar anak-anak? Ibu Bapak guru kelas itu boleh? Boleh. Yang pertama apa dulu? Ayo. Mungkin yang pertama itu dicari dulu permasalahannya apa, sebab dan akibatnya. Kemudian udah itu dipanggillah anak-anaknya ke kantor untuk dibicarakan mana yang benar dan mana yang salah. Setelah menemukan akar masalahnya, kemudian kita jelaskan, biar kita jelaskan bahwa perbuatan ini itu tidak sengaja sehingga seperti ini seperti itu. Iya, bagus, terima kasih Bapak guru kelas 1. Tepuk tangan dulu dong. Nah, tidak ada yang salah dalam program guru penggerak. Semuanya itu menjalankan pembelajaran. Dan guru kelas mungkin ada yang mau disampaikan dengan guru kelas bersama. Ada lagi? Cari dulu akar permasalahan. Apa sih namanya Pertemukan. mediasi. Baik Bapak dan Ibu guru, permasalahannya kancing soknya bajunya lepas nih, kancing bajunya lepas. Kalau kalau dia pulang, orang tuanya bisa ini ke sekolah, sebab ada di lingkungan sekolah. Ayo bagaimana? Ya seperti yang terluka. Nah iya betul. Seperti anak yang terluka ketika bermain, kita obati dulu ya. Nah Bapak dan Ibu guru, apa yang disampaikan oleh Pak Mita itu betul. Yang pertama kita panggil dulu ke ruangan kita. Kita tidak boleh menghakimi anak di luar ruangan, di luar apalagi depan anak-anak lain, karena suasananya tidak akan kondusif. Apalagi anak-anak itu senang melihat, gitu ya, nonton, kebanyakan nanti nonton. Panggil dulu ke dalam ruangan, ternyata di dalam ruangan kita juga anak-anak masih aja kan ikut-ikutan, gitu ya. Nah kita panggil dulu ke dalam ruangan, lalu kita berikan pemahaman untuk
diam dulu. Pak guru ini ngerti nah apa yang terjadi, gitu ya. Jadi kita menaikkan dulu derajatnya, menstabilkan dulu identitas mereka sebagai murid. Jadi jangan langsung menjas, gitu, jangan langsung siapa yang salah, kunaon sebabnya gitu. Nah, Bapak dan Ibu guru, Bapak tidak tertarik dengan mencari siapa yang salah. Nah sekarang intinya batu kancing ini harus kembali benar. Bagaimana tanggung jawab kamu sebagai nah? Oh, saya kan nggak bisa menjahit, Bu. Nanti ibu bantu. Ibu bantu. Sebelum pulang, ibu akan jahitan, gitu. Ya, jadi anak itu datang nyaman, akan nyaman. Pulang ke rumah itu nyaman, tidak membawa masalah lagi, tidak membawa unek-unek lagi. Sudah pulang ke rumah itu mereka itu nyaman, karena pemecahan masalahnya sudah terselesaikan di sekolah. Bapak Ibu yang hebat yang saya hormati. Nah, sendiri diskusi ini adalah proses penyelesaian masalah dengan menggunakan 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, artinya menstabilkan emosional anak dulu, ya, diredam dulu anaknya. Misalnya ada lagi contoh kasus seorang anak tidak suka mengerjakan PR, misalnya. Yang lain kan mengerjakan PR ketika dikumpulkan, ini mah minang mengumpulkan PR-nya. Ini tidak lagi. Nah, kita panggil SPS, ya. Jangan menghakimi anak di depan anak lainnya, takut kena mentalnya gitu. Kita panggil, nah di sini sama ibu kantor yuk. Nah, ketika Bapak dan Ibu guru singgah gitu ya, ada apa Bu? Tidak ada apa-apa, silakan duduk yuk, kasih minum kalau ada ya. Kemudian ini, nah benar kalau kemarin Ibu periksa PR, ternyata buku Nanda ini nggak ada, ya, buku Nanda nggak ada. Ini benar nggak kayak gitu? Benar Bu, bukunya ketinggalan atau memang nggak ngerjain PR Bu. Nah, nggak apa-apa. Nah ini nih ada kata-kata ini, nggak apa-apa. Itu untuk menstabilkan identitas itu. Nggak apa-apa. Nah, Ibu juga dulu sekolah sering kan mengerjakan PR, tapi ada tapinya ya. Ibu guru juga dulu sekolah sering kan mengerjakan PR, tapi Ibu sekarang sudah sadar ternyata kalau tidak mengerjakan PR itu nanti Ibu tertinggal nilainya yang lain. Itu untuk menstabilkan identitas ya. Nah sekarang kalau boleh tahu, langkah yang adalah memvalidasi tindakan yang salah. Kita tahu tidak mengerjakan PR itu salah, lalu sekarang kita validasi. Nah, kalau boleh tahu kenapa alasannya tidak mengerjakan PR? Nah, kalau ibu dulu nggak mengerjakan PR itu karena di rumah itu kalau malam nggak ada lampu, gitu. Beda ya. Nah, kalau boleh tahu apa? Anak-anak menceritakan apa yang penyebab dia tidak mengerjakan PR. Itu namanya validasi. Validasi tindakan yang salah yang dilakukan oleh anak. Dan selanjutnya kita menanyakan keyakinan kelas kepada anak tersebut. Anak, sekarang boleh tahu nggak kalau tidak mengerjakan PR itu melanggar keyakinan kelas? Kita enggak? Iya Bu. Misalnya nanti kalau udah ada tuh keyakinan kelas di tempel di sekolah, kalau tidak mengerjakan PR ya, itu ada keyakinan kelasnya mungkin tidak disiplin ya, disiplin maksudnya kedisiplin atau apalagi keyakinan kelas, keyakinannya nilai kebajikannya tanggung jawab, benar tanggung jawab itu tanggung jawab. Nah seperti itu Bapak Ibu, ada 3 langkah segitiga restitusi dalam pemecahan masalah. Yang pertama adalah stabilkan dulu identitasnya anaknya. Yang kedua kita cari tahu seperti apa akar masalahnya ya, validasi
masalahnya. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, kalau boleh tahu keyakinan kelas yang kamu langgar itu yang mana? Yang ini. Nah, kemudian bagaimana nih cara bagaimana selanjutnya? Apakah masih mau melanjutkan tidak mengerjakan PR atau cari solusi yang lain? Bagaimana ibu dan bapak guru pandai-pandai untuk mencarikan solusi. Misalnya, kalau anak itu tidak mengerjakan PR karena malas, ya, atau anak tidak mengerjakan PR karena di rumahnya banyak adiknya, diganggu terus. Nah, bapak dan ibu guru harus pandai-pandai memberikan solusi. Solusinya apa? Pikirkan oleh kita. Begitu bapak dan ibu guru. Selanjutnya, budaya positif. Kembali lagi dari kelas kita mulai merubah tata tertib menjadi keyakinan kelas sehingga nanti sedikit demi sedikit ya ada perubahan pada anak didik kita, kemudian berubah karakternya dari hal-hal yang kurang baik menjadi baik sehingga menjadi budaya. Hal ini tentu bukan merupakan hal yang abrak-adabrak simsalabim dalam waktu yang singkat. Tentu membutuhkan proses. Justru proses ini kalau tidak dilalui tidak akan bisa. Jadi kita harus tetap berproses, melakukan proses. Kita tidak boleh seperti ini. Kita harus berubah. Karena sebenarnya hidup kita itu setiap hari pun berubah. Ada orang ngomong saya hidup tadi perubahan itu sebenarnya salah. Coba bapak dan ibu berapa kali kita mencukur rambut sampai sebulan ini, mungkin satu kali, menggunting kuku mungkin sekali. Artinya setiap hari kuku kita bertambah panjang, itu artinya berubah. Setiap hari rambut kita bertambah panjang, itu berubah. Setiap hari ya umur kita berkurang, jatahnya itu juga berubah ya. Kemudian bapak dan ibu guru, perubahan itu agak kita tidak boleh diam di zona nyaman, tapi kita harus out of the box, keluar dari situ sehingga untuk memperbaiki diri kita. Ini guru kita, teman kita yang sakit ya, nanti tolong diberitahu. Kita harus mau keluar dari zona nyaman. Misalnya tidak bisa menggunakan laptop, mengoperasikan mikrofon, ya belajar. Sekarang banyak di internet ada teman-teman yang sudah pandai. Gak usah mau bertanya kepada teman-teman kita yang lebih pandai. Gitu. Kepada ibu guru kita tidak ada yang namanya Superman, ada adalah super tim. Kita ini adalah keluarga besar keluarga besar SD Negeri Selawi 02. Kita adalah tim SD Negeri Selawi 02. Maju mundurnya sekolah tidak ditentukan oleh satu orang, tapi oleh tim ini ya, kita oleh kita. Kalau ada yang sakit atau yang kurang, tim ini tentu kita berkewajiban untuk menutupinya, menyempurnakannya, untuk memperbaikinya, ya, untuk memperbaiki. Nah, bapak dan ibu guru, budaya positif ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan akan mempermudah mencapai tujuan pendidikan sebagaimana filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid. Nah, guru tugasnya adalah menuntun. Kita tidak bisa memaksa, tapi menuntun murid tersebut sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam, maksud kodrat alam apa sih Pak?
kodrat alam itu sesuai dengan lingkungan Bapak Ibu Guru. Kalau lingkungan kita di sini, lingkungan pedesaan, pertanian, berbeda dengan di pasar Siliwangi sana, lingkungan pasar. Itu kodrat alam. Ya, mereka di kota, ya yang di kota kehidupannya lebih mungkin ekonominya lebih bagus, sehingga anaknya pada ekonominya lebih bagus, sehingga anak-anaknya lebih atau bagaimana gitu ya. Kita di ini hidup sederhana. Alam kita itu sesuai saja dengan keadaan lingkungan kita. Kita punya di sini pondok pesantren situ 2. Nah, kalau pendidikan kita memaksakan diri, misalnya kemarin ada ibu guru mengatakan di sana dapat rambel, di sana dapat rambel. Nah, di kita ngapain dapat rambel? Mau ayah kagak rambu kan? Pondok pesantren. Tempatnya juga kita berdekatan dengan lingkungan warga. Bagaimana kalau latihan takutnya bukan menjadi bagus, malah menjadi masalah baru. Bukan tidak mau, tetapi kita lihat kodrat alamnya dulu. Nah, kemudian kodrat zaman ini selalu berubah. Zaman itu artinya masa, ya. Setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Zaman sekarang anak-anak lebih sudah mulai mengenal dunia digital, seperti yang kemarin kalau tidak salah disebutkan oleh Pak Dadan ketika Komdel 1, kelompok komunitas belajar 1. Jadi beda lagi dengan masa kita. Kalau kita main jepret itu masih ada, main karet ya pada dia dulu ya, main kaleci, kalereng itu masih rame ya. Anak-anak kita itu zaman kita itu pada dan Pak Wahyu, saya masih mengalami main karet itu. Kemudian sekarang anak-anak dilihat nggak ada. Sekarang itu lebih ke HP. Nah, bagaimana kita menyiasatinya sehingga tujuan pendidikan itu tercapai. Kemarin ada yang menanyakan, Pak, bagaimana untuk menangani kasus HP ini? Bahkan di HP itu ada terjadi pembulian sesama murid gitu, di HP. Ya kami sebagai guru jawabannya itu melarang anak-anak membawa HP. Tidak diperbolehkan. Yang terjadinya kan di luar lingkungan sekolah. Itu kemudian kami mendidik anak-anak itu di sekolah tidak pernah mendidik hal-hal yang salah, yang negatif. Tetapi lingkungan luar lah yang melakukan anak-anak seperti mengakibatkan anak-anak seperti itu. Justru kontrol dari orang tua harus lebih tegas kepada anaknya. Nah, kami di sekolah dan ibu bapak orang tua di rumah dan lingkungannya, karena di sekolah itu waktunya kan terbatas, hanya sampai jam 12, paling lama jam 1 gitu ya. Ada hari Jumat jam setengah 12. Sementara di lingkungan rumah itu mereka dari pulang sekolah sampai masuk sekolah lagi. Begitu Bapak dan Ibu guru. Kemudian untuk mewujudkan budaya positif ini di sekolah, guru harus mengamalkan nilai dan peran guru. Di antaranya kita harus berpihak kepada murid. Kemudian kita sebagai guru harus mandiri dan inovatif dan mau berkolaboratif. Yang terakhir adalah reflektif. Coba Bapak dan Ibu bayangkan sekarang apa yang sudah Bapak Ibu lakukan dari pagi sampai hari ini. Apa yang sudah ini reflektif. Apakah sudah benar mengajar anak-anak kita? Boleh yang hari ini, hari lalu, hari yang telah lalunya dan seterusnya, apakah kita itu sudah benar?
Kemudian di mana pertanggungjawaban kita sebagai seorang pendidik untuk membuat anak-anak kita menjadi anak-anak yang kita impikan, yaitu anak-anak yang soleh-solehah, berakhlak mulia dan seterusnya. Kalau waktunya saja belum apa-apa udah pulang, atau datang ke sini terlambat, atau ketika mengajar kita tinggalkan. Nah, sementara penghasilan yang dibayarkan oleh upah ya gaji kita diberikan kepada anak kita, orang istri kita, itu ya Allah alam, nanti urusannya dengan Allah. Jadi saya di sini sebagai kepala sekolah tentunya, sebagai guru penggerak, di sini sebagai guru penggerak mengajak kita sebagai pendidik memiliki tanggung jawab. Dan yang terakhir mungkin ini karena waktu sudah siang, yang terakhir adalah visi guru, budaya positif, hubungan antara budaya positif dengan visi guru. Budaya positif merupakan salah satu visi yang harus dicapai oleh setiap guru di sekolahnya masing-masing sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di antaranya beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, mandiri dan bernalar kritis. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan untuk pemaparan modul 174 tentang budaya positif. Sebenarnya masih banyak yang ingin sampaikan karena waktu sudah siang dan saya juga ada tugas lain, yaitu harus mengikuti pelatihan untuk Porpemkab, pekan olahraga pemerintah Kabupaten Bogor. Alhamdulillah kemarin terpilih menjadi atlet Kecamatan Cigombong. Mohon doanya dari teman-teman semua. Saya nanti akan mewakili Kecamatan Cigombong untuk berjuang membawa nama harum Kecamatan Cigombong di tingkat kabupaten bersama teman-teman yang lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya cukupkan. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan ya. Ada yang mau bertanya? Boleh. Sebenarnya masih bukan pertanyaan Pak, hanya pemikiran yang mengganjal dalam mewujudkan budaya positif di sekolah ini. Yang tadi menerapkan keyakinan kelas yang menurut saya tadi juga kan dibahas mengenai budaya positif yang kita lakukan di sekolah itu hanya dari pagi sampai siang gitu Pak. Nah, adapun seperti janji HP tadi kadang di rumah diberikan. Nah, apakah tidak menurut saya sih sia-sia gitu Pak? Kita di sekolah memberikan peraturan seperti ini, tetapi di rumah kita seolah-olah lepas. Jadi itu kan menurut apa sih namanya kekhawatiran yang saya pikirkan itu. Jadi budaya positif yang kita laksanakan di sekolah itu seolah-olah percuma. Kan tadi waktunya juga kita dari pagi sampai jam 12, dari jam 12 sampai pagi lagi ada di rumah. Apakah tidak ada apa sih namanya solusi yang maksud begini? Adakah kolaborasi antara sekolah dengan orang tua murid, jadi selaras gitu Pak. Mungkin itu keresahan yang saya miliki. Mungkin saja Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Wah, ini sangat luar biasa sekali masukannya Bu ya. Benar sekali Bapak. Iya. Tapi itu juga selain resah juga membangun kita, menyadarkan kita bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri sebagai guru. Tentu membutuhkan yang namanya kolaborasi dengan orang tua wali murid, dan di sekolah kita sudah ada komite sekolah. Nanti kita akan berbicara ya, diajak untuk bermusyawarah bagaimana caranya membangun budaya positif ini sampai ke lingkungan yang mendukung ya. Kan tadi ada, karena budaya positif, benar, budaya positif tidak akan tercipta, tidak akan terwujud kalau lingkungannya tidak mendukung.
Terima kasih kepada Bu Pia, dan mungkin dicukupkan satu pertanyaan saja, satu tanggapan saja karena waktu sudah siang. Bila taufiq wal hidayah, untuk menutup acara ini saya kembalikan kepada Pak Dadan untuk memimpin doa dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita akhiri. Mudah-mudahan semuanya sesuai dengan kehendak dan Allahumma shalli wa sallim wa radiyallahu ta'ala bi sahabati Rasulillah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut. Allahumma inna alaina bi syirati wa kanjatan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana wa li walidayna wa kama rabbayana صغيرا.